Bismillah. Ketika seseorang sakit maka yang diingat dan diupayakan pertama kali adalah obat atau ke dokter. Tapi tahukah kalian, bahwa ada satu pengobatan yang apabila ini ditinggalkan, atau tidak pernah menjadikannya sebagai obat, atau tidak pernah berobat dengannya, maka ia termasuk dari golongan orang-orang yang Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 30, Allah berfirman, dan Rasul Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan." Apa kaitannya antara firman Allah tersebut dengan orang sakit? Mari simak penjelasan Ibnu Qayyim al-Jauziyah saat menafsirkan surat Al-Furqan ayat 30, beliau mengatakan, ada 5 golongan yang masuk dalam kategori orang yang mengabaikan Al-Quran. Golongan pertama yang masuk dalam kategori orang yang mengabaikan Al-Quran yaitu orang yang tidak mau membaca Al-Quran. Kalau kalian sudah rajin membacanya kalian selamat. Tapi jangan senang dulu, masih ada 4 golongan lagi. Kedua, orang yang membaca Al-Quran tapi tidak mentadaburinya, ini termasuk ke dalam golongan orang yang mengabaikan Al-Quran. Coba cek diri sendiri ya. Ketiga, sudah mentadaburinya, tapi tidak mengamalkannya, ini juga termasuk ke dalam golongan yang mengabaikan Al-Quran. Silahkan nilai diri kita masing-masing. Keempat, sudah mengamalkan tapi gak mau mendakwahkannya, alias pengen masuk surga sendiri, ini juga bagian dari golongan orang yang mengabaikan Al-Quran. Dan golongan yang terakhir, akan menjadi fokus bahasan kita hari ini. Golongan kelima bagian terakhir yaitu orang yang tidak berobat dengan Al-Quran, dan tidak menjadikan Al-Quran sebagai obat, termasuk dalam kategori orang yang mengabaikan Al-Quran. Coba tanyakan dalam diri masing-masing, sudahkah kita berobat dengan Al-Quran? Sudahkah kita jadikan Al-Quran itu sebagai obat? Kalau belum, maka perbanyak istighfar mulai hari ini, karena kita telah mengabaikan Al-Quran dalam hal menggapai kesembuhan. Jika Al-Quran mampu merubah dunia ini, maka sangat mudah bagi Al-Quran merubah sakitmu menjadi sehat. Jika gunung saja bisa hancur dengan Al-Quran, apalagi hanya menghancurkan penyakitmu, itu mudah bagi Al-Quran, biiznillah. Setelah mengetahui bahwa orang sakit, yang tidak berobat dengan Al-Quran, termasuk ke dalam golongan yang mengabaikan Al-Quran. Maka selanjutnya apa yang akan Anda lakukan? Hanya bilang wow gitu ya? Atau Anda beristighfar karena kaget? Tapi habis itu sudah diabaikan gitu aja, atau Anda istighfar, plus cari tahu bagaimana cara berobat dengan Al-Quran, atau tanya di kolom komentar, Min caranya bagaimana ya? Saya belum tahu, bisa tolong dibahas bagaimana cara berobat dengan Al-Quran yang syar'i sesuai petunjuk dari Nabi, biar gak salah dan tersesat. Karena di luar sana banyak Min, yang ngakunya pengobatan pakai Quran, tapi ternyata dukun, tolong share caranya ya Min. Kira-kira ada berapa banyak orang yang mau belajar cara mudah berobat dengan Al-Quran? Tanpa perlu bertapa di goa, tanpa perlu tumbal ayam ireng, tanpa perlu mandi 7 sumur, atau tanpa perlu ritual aneh bin ajaib lainnya. Silahkan komen, Min saya mau belajar caranya. Kalau konten ini rame yang nonton, dan rame komen yang mau, insya Allah konten selanjutnya saya akan bahas, praktek simpel cara mudah sembuh dari sakit dengan surat Al-Fatihah. Mau dibahas gak nih? Silahkan share ke teman, saudara, keluarga yang sakit, agar channel ini bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan. Buat yang sudah support, saya doakan semoga sehat dan sukses dunia akhirat. Amin.